وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Amin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Adabil Mufrad karya Imam Bukhari yang dalam kesempatan subuh ini mengangkat tema, yaitu mengangkat orang-orang tua sebagai pemimpin. Kita mulai dari hadis berikut. Namun sebelumnya, untuk meningkatkan dan menyemangati ibadah kita pasca Ramadan, hendaklah kita berupaya untuk senantiasa berpikir pada kualitas amal dan bagaimana diterimanya amal. Karena pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah banyak melaksanakan amaliyah, salat-salat fardunya, saum, kemudian salat qiyamul lail, tarawih, tilawatil Quran, zikir, doa, sedekah, sampai ditutup dengan i'tikaf dan berakhir dengan 2 rakaat salat sunnah muakkadah Idul Fitri. Jadi secara jumlah itu sudah cukup banyak. Tidak bisa menghadirkan sebanyak itu di luar Ramadan, maka kita fokus untuk lebih kepada meningkatkan kualitasnya. Karena banyak juga orang yang awam, sedikit ilmu, dan juga mungkin baru pemula. Kalau kita kan sudah lama mengaji. Kalimat mereka seperti ini: yang penting saya beramal, mau diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Ini sering kita dengar seolah-olah kalau yang melakukan itu sudah betul-betul memperhatikan kaifiat, hayat, tata cara, waktu, jumlah, dia baru kita bisa terima mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang yang melaksanakan ibadah sekenanya saja, kemudian dia tidak mau pusing, dia mengatakan yang penting saya sudah ibadah, ya, mau diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Sedikitnya ada 3 ayat Al-Quran yang menafikan kalimat itu. Ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ya. Sebelum kita masuk kepada materi, Al-Baqarah Ya alladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang beriman, itu kepada kita, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian. 1, bil manni, ya, mengungkit-ungkitnya dengan perkataan, itu batal. Ya, kemarin saya datang ke rumahnya, saya lihat anak istrinya, ya, kemudian saya memberikan sesuatu, ternyata di rumah itu sudah tidak ada lagi beras untuk dimasak. Kalau saya nggak datang, mungkin mereka nggak makan satu keluarga. Tiba-tiba suara itu didengar oleh yang menerima. Bil manni yang kedua ini wal aza, menyakiti hati orang yang menerima pemberian dari kita. Itu pembatal. Ternyata ada batal ibadah itu. Amal itu bisa batal.
Ya. Yang ketiga, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia ria. Yang keempat, wala yu'minu billah. Dalam beribadah itu dia tidak meyakini Allah. Wal yaumil akhir, dan dia pun tidak mengharapkan balasannya pada hari akhir. Sudah berapa ini? 6. Ya, mengungkit-ungkit dengan perkataan, menyakiti hati yang menerima, ria, ya tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharapkan pembalasan pada hari akhir. Ya. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun. Amalnya itu seperti pasir yang diletakkan di atas permukaan batu yang licin. Kemudian ditimpa hujan satu malam suntuk. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak ada sedikit pun bekas amal yang tersisa. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang ingkar. Nih, satu ayat bahwa amal itu bisa batal karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Ayat kedua, Al-Maidah 27. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah ya Muhammad kisah dua putra Adam dengan benar. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Cerita apa itu? Iz qarraba qurbanan. Ketika dua putra Adam itu mempersembahkan kurbannya. Fatuqubbila min ahadihima. Diterima dari kurban yang satu Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari kurban yang lain Qabil. Kenapa Habil diterima, Qabil ditolak? Ini merupakan ayat kedua bahwa ada amal itu yang diterima Allah, ada amal itu yang ditolak. Rupanya Habil ini niatnya ikhlas, dipilihnya dari hasil pertaniannya yang terbaik dan hasil ternaknya yang terbaik, itu yang dia persembahkan kepada Allah. Allah ridho, Allah menerima. Si Qabil ini bukan karena ikhlas, dipilihnya dari hasil pertaniannya yang jelek-jelek, dari hasil peternakannya yang paling kurus, dipersembahkan kepada Allah. Allah tidak terima, walam yutaqabbal. Karena kurbannya tidak diterima, bukan introspeksi diri, malah menyalahkan adiknya dengan mengancam, ya, la aqtulannak, pasti aku akan membunuh engkau. Dan ternyata pembunuhan itu terjadi. Pertama sekali terjadinya pertumpahan darah, sehingga dia tidak tahu cara menguburkannya. Allah kirim dua burung gagak yang berkelahi, satu mati kemudian ditanam, barulah dia mengikuti cara itu, karena dia tidak tahu bagaimana memperlakukan adiknya yang sudah dibunuhnya. Adiknya hanya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Ini syarat berikutnya. Jangan yang jelek-jelek, ya, karena itu nanti tidak diterima. Persembahkanlah yang terbaik. Kemudian yang melakukan amalia itu harus datang dari hati yang bersih. Itu yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Jadi terbantahkan tadi kalimatnya, saya pokoknya beramal, mau diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Baca dulu Al-Baqarah 264, kemudian baca lagi Al-Maidah ayat 27, yang kemudian baca lagi Al-Baqarah selanjutnya. Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya. Itu ayat selanjutnya 267. Para orang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan apa saja yang keluar dari perut bumi.
Wala tayammamul khabisa, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek untuk kamu berikan dalam bentuk infak. Ya. Walastum bi akhidhihi illa an tuqmidu fi. Kamu sendiri pun tidak mau menerimanya kecuali dengan memejamkan mata. Karena watak manusia itu kalau memilih benda itu yang paling baik. KW1. Ya. Kalau memang manusia seperti itu, mengapa kita memberikan sesuatu yang buruk? Yang kita pun sudah tidak mau. Kata Allah, kamu pun tidak mau menerimanya kecuali dengan memejamkan mata. Di akhir ayat, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Saya mencoba memahami akhir ayat ini begini. Karena Allah itu tinggi, Allah itu maha kaya. Saya dekatkan contohnya kita punya bos. Bos itu seleranya tinggi. Satu kali dia berulang tahun. Kita belikan barang yang di bawah standar dia. Kemudian kita berikan kepada dia. Di depan kita diterimanya. Sampai di rumah dia lihat. Dia lempar, ini bukan kelas saya. Allah itu maha kaya. Tidak menerima dari hambanya yang beribadah dari yang buruk-buruk. Ya. Itu yang dimaksud. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kecuali bagi pemula, ilmunya belum banyak. Maka kata Nabi, yang membaca Al-Quran terbata-bata satu hurufnya 20. Yang lancar hanya 10. Masa kita mau milih tetap bertahan yang terbata-bata gara-gara mengharapkan yang 20? Ya, itu dipahami bahwa Islam juga menerima amalan yang masih belum sempurna, tapi terus dalam tahap belajar. Yang kita maksud untuk mempersembahkan yang terbaik ini yang sudah lama ngajinya, tapi amaliyahnya tidak kunjung baik. Datang ke Jumatan tetap saja khatib sudah di atas mimbar. Selalu begitu. Ya, karena apa? Sibuk bekerja. Jadi tidak berubah. Ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sahabat sekaligus menantu Rasulullah, khalifah yang keempat. Dalam hal ini beliau mengatakan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amali. Jadilah kalian untuk memperhatikan kualitas amal sehingga amal kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Jelas berupaya untuk menampilkan yang terbaik itu merupakan sesuatu prioritas kita. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dan perhatikan surat Al-Muluk ayat 2, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Allah akan menilai siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Tapi kalau bisa, banyak dan baik. Tapi kalau tidak bisa banyak, maka pilihannya adalah sedikit tetapi berkualitas. Ya. Kualitas ini hanya dua alatnya. Satu, niat. Yang kedua, perhatikan kaifiat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Hati itu berbolak-balik. Perhatikan,
ada 3 kondisi hati kita setiap kita datang ke masjid. Ada kalanya sangat ikhlas, ada kalanya setengah ikhlas, ada kalanya sama sekali kita marah dalam hati kita. Tapi karena segan dengan jiran tetangga, kita datang juga ke masjid. Ya, jadi yang paling baik itu yang ikhlas, yang senang, yang betul-betul kita merindukan. Itulah, perhatikanlah suasana hati kita setiap kita melaksanakan amaliyah. Baru yang kedua, untuk kualitas amaliyah ini, perhatikan semua ibadah dalam Islam ini dikaitkan dengan waktu, artinya momen. Diterima ibadah itu sesuai momennya. Di luar momentumnya itu tidak diterima. Contoh, zuhur sekarang 11.52, ya di situ. Ya. Kalau sudah lewat waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, zuhurnya sudah tidak dihitung lagi. Begitu seterusnya. Ya. Aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi jangan suka-suka kita melaksanakan ibadah salat, karena salat itu ada waktu-waktunya. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Saum itu bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang telah dimaklumi. Di luar itu bukan saum Ramadan namanya, saum sunnah. Perhatikan, ibadah itu ada momennya. Zakat jatuh tempo 1444, ya 45, 44 kita bayar, 45 kalau masih cukup nisab kita zakat lagi. Haul namanya, berputar 1 tahun. Dengan waktu kan, haji harus di bulan Zulhijjah. Jangan mengikuti pemikiran orang-orang liberal yang mengatakan karena agama ini sepertinya milik dia sendiri, gampang diutak-atik. Apa dia katakan? Mengingat Makkah begitu sempit, maka ada sebaiknya haji itu kita buat 3 kali dalam setahun. Itu bukan haji namanya, karena haji itu mesti di bulan Zulhijjah. Jadi agama ini adalah bimbingan, bukan sesuatu yang harus kita pahami dengan kepala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk senantiasa melaksanakan amaliyah kita, ibadah kita, selalu memperhatikan kaifiat, hayyiat. Kalau kaifiat itu tata cara, hayyiat itu ukuran-ukurannya, batasan-batasannya. Dan tentunya yang ketiga adalah niat, semata-mata kita ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Hakim ibnu Qais ibn Asim anna abahu awsa inda mautihi banihi faqala ittaqullaha wa sawwadu akbarahum fa innal qawma iza sawwadu akbarahum khalafu abahum wa iza sawwadu asgharahum azra bihim dhalika fi akfaihim wa alaikum bil mali wastina'ihi fa innahu munibatun lil karim wa yustaghna bihi 'anil laim wa iyyakum wa mas'alatan nas fa innaha min akhiri kasbir rajuli wa iza mittu fala tanuhu fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iza mittu fadfinuni bi ardil la yas'uru bidafni bakarubnu wa fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah.
dari Hakim bin Qais, ini sahabat Nabi, bin Asim, bahwa ayahnya berwasiat kepada anaknya di saat akan meninggal. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat sebaiknya sesaat akan meninggal itu bisa berwasiat. Baik berwasiat tentang harta maupun berwasiat tentang ibadah. Ya, misalnya kalau ayah sudah tidak ada nanti, jangan tinggalkan sholat. Itu wasiat juga. Ya. Bertakwalah kepada Allah, wasiatnya takwa. Dan angkatlah orang-orang yang tertua di antara kalian sebagai pemimpin. Ya, ini wasiat. Sesungguhnya kaum ini jika mengangkat orang-orang tua mereka sebagai pemimpin, mereka akan menggantikan ayah mereka. Jadi fungsinya sebagai ayah, ya, karena ayahnya sudah meninggal. Jika mereka mengangkat orang yang lebih muda, itu berarti mereka telah meremehkan mereka dalam hal kelayakan di antara mereka. Ada yang tua tidak diangkat, malah diangkat yang muda, itu meremehkan. Cuma ada yang nanya, kalau yang tuanya tidak capable, tidak berilmu, ini bagaimana? Ini ada satu pembahasan khusus tentang itu. Bersungguh-sungguhlah kalian mengurus harta dan mengembangkannya. Ini juga dipesankan kalau ditinggalkan harta warisan, maka segera dibagi supaya jangan habis. Kemudian ada perintah harta itu dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Bisa dengan cara diwakafkan, bisa juga dengan cara bisnis dan perdagangan. Sebab kalau tidak dikembangkan dalam bentuk modal, harta itu habis. Maka di dalam Islam sangat dianjurkan hidup itu produktif, bukan konsumtif. Ya, kalau konsumtif berapapun yang ditinggalkan orang tuanya karena tidak dikembangkan, cuma dimakan saja, itu habis. Maka ada perintah untuk mengembangkan harta. Kenapa harta itu dikembangkan? Karena mengembangkan harta itu adalah merupakan kehormatan. Ya. Jadi sebenarnya begini Bapak, kalau kita tidak berkuasa, ya, uang adalah merupakan bahagian mendorong kita untuk berkuasa. Tapi jangan kekuasaan itu kita lakukan untuk melanggar perintah Allah. Apa buktinya uang bisa menjadi kita berkuasa? Ada kerabat kita yang selama ini tidak melaksanakan perintah agama. Kemudian kita beri dia modal, sehingga usahanya berkembang. Berani tidak kita mengingatkan dia bahwa selama ini hidupnya susah, setelah kita beri modal, dia menjadi hidupnya sejahtera. Tapi ibadahnya belum tertib. Ada kekuasaan pada kita. Ingat, saya melihat kamu sudah hidupnya telah baik, tapi saya melihat engkau belum melaksanakan agama. Itu kita berwibawa. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan pertolongan berbentuk materi, kira-kira berani tidak kita mengingatkan dia? Kita nggak berani, maka dia mengatakan, urusannya apa kamu? Maka saya katakan, uang dan harta itu sebahagian daripada kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita untuk jalan dakwah. Ya. Jadi siapa bilang harta itu tidak bisa kita gunakan untuk kekuatan dakwah? Bisa. Ya. Karena banyak orang yang tidak berani mengingatkan seseorang karena dia tidak punya investasi pada orang itu. Dan biasanya orang pun yang sudah dibantu, oh iya ya, saya dibantunya. Maka saya coba dengar apa yang dia katakan. Karena yang dia katakan itu kebaikan juga untuk saya.
Bersungguh-sungguhlah kalian mengurus harta dan mengembangkannya, karena dengan mengembangkan harta itu adalah merupakan sebuah kehormatan bagi orang-orang yang dermawan. Ada tidak orang yang dermawan itu kehormatannya menjadi runtuh? Tidak. Orang dermawan itu kehormatannya semakin naik, semakin tinggi. Asalkan dia bisa menjaga niatnya karena Allah. Selain itu, dan akan cukup dengannya dari meminta-minta kepada orang lain yang menyebabkan dia menjadi hina. Sebenarnya dalam Islam ini dianjurkan tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Tidak. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, contohlah Nabi Daud yang dia tidak bekerja pada orang lain, tapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Konon Nabi Daud ini adalah pandai besi. Ya. Kalau Nabi Idris tukang jahit. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku sangat menyukai orang yang mencari nafkah dari usahanya sendiri. Kalau sekarang mungkin bisa produksi, bisa juga distribusi, bisa juga jasa. Ya, mobilnya kotor, mari ini saya cuci. Dari pencucian itu dapat uang, itu jasa. Saya ambil barang dari Senen, harganya 10.000. Saya jual ke wilayah Tangerang, mengambil keuntungan 2.000. Itu namanya distribusi. Atau saya ciptakan produk, kemudian dari modal saya memproduksi air ini, misalnya 5.000, saya jual 7.000. Itu produksi. Jadi itulah lapangan usaha untuk mengembangkan harta. Ya. Meminta-minta silang merah, nggak ada. Ya. Janganlah kalian meminta-minta dari manusia. Tegas. Nggak boleh. Tapi jumlah pengemis antara muslim dengan non-muslim mana yang lebih banyak? Muslim, karena memang penduduknya lebih banyak. Artinya yang non-muslim itu kalau dia mau meminta-minta, perhatikan, tangannya tidak kosong. Paling tidak dia bawa keset. Dia jual, tapi dia juga sekaligus biasanya meminta-minta. Kalau kita belas, nggak ada. Minta ya minta aja. Paling coba bawa kicir-kiciran. Jadi bukan terhibur, tapi buat bising. Janganlah kalian meminta-minta dari manusia, karena itu adalah akhir penghasilan seseorang. Jadi rupanya kalau meminta-minta ini menutup penghasilan. Ya, jadi jangan. Ya. Jika aku meninggal, kata yang berwasiat ini, maka kuburkanlah aku di tanah di mana Bakar bin Wa'il tidak mengetahui kuburanku, karena aku pada zaman jahiliyah telah mengambil kesempatan dari kelengahannya. Jadi ada kerabatnya yang tidak mengizinkan dia masuk Islam, sehingga kerabatnya ini merasa dendam kepadanya. Jadi katanya lebih baik nanti kalau aku meninggal dikuburkan jangan diketahui oleh Bakar bin Wa'il, ya, karena dia tidak mau ya kuburannya diketahui. Kandungan hadis 1, anjuran agar memuliakan orang-orang yang lebih tua dengan segala kehormatannya, ilmunya, akhlaknya, kedudukannya. Ya. Kalau bahasa anak muda, senior. Jadi kita memberikan penghargaan kepada senior. Dengan cara menghormati mereka dan memilih mereka untuk mengemban tanggung jawab masyarakat Islam serta mengawasinya. Jadi mulai dari kerabat sampai ke masyarakat,
orang-orang yang tua dan yang dituakan itu memiliki posisi yang sangat dihormati di dalam agama Islam. Ya, asalkan jangan tua-tua keladi. Itu pepatah, orangnya tua tapi sikap dan perilakunya tidak menunjukkan ketuaannya. Itu yang kadang-kadang terjadi juga di tengah masyarakat. Kekanak-kanakan. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Dia balik tapi belum mumayyiz. Mumayyiz itu dewasa. Ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tayyib. Kandungan hadis yang kedua, pentingnya harta dan anjuran agar membelanjakannya untuk hal-hal yang baik serta larangan meminta-minta kepada manusia. Itu tegas. Ya. Perhatikan dalam Islam betapa agama ini mengatur soal harta. Satu, dengan hukum waris. Yang kedua, kalau posisi kita sebagai paman, kemudian kedua orang tua keponakan kita sudah wafat, tapi dia masih belum akil balik. Ada amanah di dalam Al-Quran, supaya pamannya mengambil alih harta anak yatim tadi, nanti dikembalikan saat anak yatim itu sudah dewasa dan bisa berpikir tentang hartanya. Tapi ancamannya juga sangat tinggi. Janganlah kamu mengakal-ngakali harta anak yatim dengan membawa ke pengadilan dengan maksud engkau akan menguasainya. Sesungguhnya jika itu terjadi, nanti di hari kiamat engkau akan menelan bongkahan-bongkahan api neraka ke dalam perutmu. Itu sangat luar biasa. Jadi memang banyak kasus-kasus kejadian paman menipu keponakan untuk mendapatkan harta. Padahal keponakannya statusnya yatim. Itu berbahaya sekali. Ya. Dalam surat An-Nisa itu diceritakan bagaimana seorang paman untuk menyelamatkan harta keponakannya yang yatim sampai anak tersebut dewasa. Yang ketiga, larangan meratapi mayit, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Nabi Muhammad SAW melarang untuk meratap dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, dengan menarik-narik baju, dengan melemparkan pasir ke kepala. Itu merupakan tradisi jahiliyah. Ya, itu tradisi jahiliyah yang sudah dihapus di dalam Islam. Berikut, memberi buah kepada anak yang lebih muda di antara anak-anak yang ada. Dari Abu Hurairah, ia berkata, jika diantarkan kepada Rasulullah SAW kurma segar, ini nama lainnya rutop. Kalau yang kering, tamar. Ini yang rutop. Beliau mengucapkan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kota kami ini, Madinah, dan kepada mud serta sok kami. Ada mud takaran, sok juga takaran. Jadi untuk mengukur berapa kurma itu yang akan diberikan biasanya dengan mud atau sok. Ya. Kemarin saya diberitahu di perkampungan Arab di daerah Condet, mereka sengaja membawa mud dan sok ini untuk menakar zakat fitrah. Tapi yang ditakar bukan kurma, yang ditakar beras. Ya. Jadi kalau mau menyaksikan mud dan sok ini, ternyata di salah satu majelis taklim di Condet itu ada. Saya juga belum pernah lihat bagaimana bentuk mud atau sok itu.
karena itu merupakan ukuran untuk membayarkan zakat ataupun zakat fitrah. Kandungan hadis, dahulu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendatangi Nabi dengan membawa kurma segar menjelang matang sambil mengharapkan akan didoakan oleh Nabi SAW agar melimpahkan keberkahan kepada kota Madinah, buah-buahannya dan sak serta mut takaran mereka. Jadi tradisi Rasulullah itu kalau diberikan kepadanya sesuatu berbentuk buah, maka didoakan Rasulullah supaya buahnya semakin berkembang. Dan buah yang dikonsumsi itu supaya siapa yang memakannya mendapatkan keberkahan. Dan karena buah tadi ditakar dengan alat penakar supaya juga orang tidak mengurangi takaran. Kira-kira begitu bimbingan Rasulullah SAW ketika beliau diberikan buah. Hadis ini menyebutkan sebagai akhlak Nabi, yaitu beliau tidak pernah memulai makan mendahului yang lainnya makan. Jadi ketika Nabi diberikan kurma tadi, memang ini hak Nabi. Tapi perhatikan akhlak Rasulullah. Di situ ada anak kecil. Maka Nabi memotek begitu, diberikan lebih dahulu kepada anak kecil itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Kenapa Rasulullah memperhatikan anak-anak? Tingkat penasaran seorang anak itu lebih tinggi daripada orang dewasa. Artinya kalau diambil saja begitu, anak ini hatinya tersinggung. Kenapa saya tidak diberi? Subhanallah. Akhlak Rasulullah. Kita merasakan dulu ya Pak, waktu kecil-kecil kalau ada sesuatu kita penasaran, apakah makanan, apakah mainan, itu kalau nggak dikasih rasanya kita aduh. Itu. Jadi rupanya perasaan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Maka begitu ada yang membawa kurma, ada anak kecil di situ, anak itu dulu diberikan. Karena kebiasaan Rasulullah tidak menikmati suatu makanan sebelum orang lain menikmatinya, baru beliau. Kalau kita, kalau bisa orang lain nggak usah dapat. Ya, supaya kita semua. Rasulullah, kebiasaan beliau, tidak enak rasa beliau kalau beliau dahulu memakan sebelum orang lain. Jadi orang lain dulu. Tafadhol. Udah dimakan, baru Rasulullah makan. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi tuan rumah acara juga sebaiknya begitu. Lebih dahulu kita mempersilakan para tetamu. Barulah kita ahlul bait atau sahibul bait mengikuti, itu akhlak. Ya. Hadis ini menggambarkan kesempurnaan kasih dan sayang serta kepedulian Rasulullah kepada anak-anak kecil. Ya. Hal ini tampak ketika beliau memberikan kurma kepada mereka, mendahulukan mereka dari yang lainnya. Nah, ini dia. Karena anak-anak kecil biasanya mempunyai rasa penasaran lebih besar. Itu rupanya. Ya, ini nampaknya bukan anak beliau sendiri, itu anak orang lain. Ya. Tapi begitulah beliau perhatiannya kepada yang namanya anak-anak kecil. Kasih sayang kepada anak kecil dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami, bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan mengenali hak-hak orang tua di antara kami. Maka bahasa kita, yang kecil disayangi, yang tua dihormati dan dimuliakan. Kalaulah begini kita terapkan ajaran Islam, tidak ada kecemasan bagi orang tua seperti zaman sekarang ini. Apa kecemasan orang tua sekarang?
dia sudah semakin tua, kesempatannya semakin kecil, di rumah sendiri, anak-anak sibuk dengan kesibukannya, cucu-cucu kesibukannya masing-masing. Akhirnya orang tua yang seperti ini kesepian. Ini yang menjadi penyakit di zaman modern ini. Karena anak-anaknya tidak mengamalkan ajaran agama untuk memuliakan orang tua. Percaya tidak Bapak sekalian? Hanya persoalan sepele saja, anaknya sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan bapak ibunya yang masih hidup. Yang kalau bahasa kita ini anak durhaka. Karena sifat anak yang masih muda ini nggak mau disalahkan dengan kalimat baper. Katanya orang tua itu baper, terlalu bawa perasaan. Saya sudah menikah, rumah tangga saya jangan dicampuri. Itu kalimat-kalimatnya. Ya. Padahal orang tua mengingatkan kesalahan anak karena orang tua sayang kepada anak dan takut kalau anaknya masuk dalam kategori uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Malah si anak merasa nggak senang kalau diingatkan, padahal itu kasih sayang yang diberikan oleh ibunya atau ayahnya. Ya, ini fenomenanya memang seperti itu. Maka karena di rumah orang tua ini kesepian, tidak mendapatkan perhatian, pilihannya adalah rumah jompo atau pesantren husnul khotimah. Walaupun ini hanya ada dalam sinetron. Ya, pesantren husnul khotimah itu begini. Orang tua itu sudah tidak keurus lagi oleh anak-anaknya, maka dia dimasukkan ke pesantren, diurusi oleh pesantren. Islam tidak menganjurkan begitu. Ya, harusnya dijaga, dirawat, dimuliakan oleh anak-anaknya. Tapi apa boleh buat? Anak-anaknya tidak belajar agama sehingga kewajibannya dia tidak tahu. Maka jadilah banyak orang-orang tua yang mohon maaf sedih kita melihatnya, di masa tuanya dia terlihat sangat tidak berarti. Ya. Apalagi sudah tidak bekerja. Kadang-kadang orang tua yang masih bekerja pun dihormati orang di luar, tapi malah anaknya sama sekali tidak menghormati status orang tuanya. Ada banyak yang seperti itu. Dari Ya'la bin Murrah bahwa ia berkata, kami pernah pergi, ya ini temanya memeluk anak kecil. Lalu kami diundang makan. Tiba-tiba ada Husain yang tengah bermain di jalan. Siapa Husain ini? Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Lalu Nabi bergegas di hadapan orang-orang, kemudian membentangkan kedua tangannya. Lihat Husain, Nabi menghampiri, kemudian Husain lalu berlari ke sana, kemudian berlari lagi ke sini, mencandai Rasulullah SAW. Bukannya langsung di depan, lari ke sana, lari ke sini, kira-kira begitu. Ya. Rasulullah itu dicandai hingga beliau memegangnya, ditangkap tuh Husain. Lalu salah satu tangannya ya di jenggot beliau dan yang satunya lagi di kepala beliau. Jadi namanya anak-anak ya, megang jenggot, yang satu pegang kepala Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu ya udah sekalian dirangkul oleh Nabi. Ya. Cucu beliau dirangkul, ya. Kemudian beliau bersabda, Husain adalah bahagian dariku dan aku adalah bahagian darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Keduanya adalah keturunan-keturunan pilihan. Subhanallah. Nah, hadis ini juga dipakai oleh orang-orang Syiah untuk
mengangkat kedudukan Hasan dan Husain. Tapi ke dalam Sunni tidak seperti itu. Kita sekedar mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyenangi anak kecil, bahkan cucu beliau sendiri. Percaya tidak Bapak sekalian, ada orang kakek, seorang kakek yang sama sekali tidak peduli dengan cucunya. Datang juga tidak disapa, jangankan dipeluk, ya ditegur juga tidak. Inilah yang harus kita perhatikan sabda Nabi, ya, Husain adalah bahagian dariku dan aku adalah bahagian darinya. Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat dekat, ya. Maka kita mencontoh sunnah Nabi, perlakukanlah anak kecil, apalagi itu cucu, yang betul-betul kita menyayanginya karena kita mencontoh Rasulullah SAW. Hadis ini menganjurkan agar mencumbu dan berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya. Hadis ini menerangkan bagaimana tawadhu kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Tayyib, sampai di sini dulu kajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, mengangkat dan menempatkan orang tua sebagai pemimpin dengan segala kehormatannya. Yang kedua, menyayangi dan mengasihi anak-anak kecil, ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW memperhatikan rasa ingin tahu, rasa penasaran anak kecil itu juga ternyata tidak boleh diabaikan. Nah, kalau kita kan begini, kamu anak kecil banyak aja mau tahu aja. Ternyata itu nggak boleh. Ya harus disambut dan direspon bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang tua dan juga memperlakukan anak kecil. Tayyib, jika ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Silakan. Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya satu hal tentang peminta-minta. Kalau tidak salah ada di salah satu surat yang mengatakan jangan menghardik peminta. Begitu ya? Oke. Tapi di satu sisi dikatakan profesi meminta itu dicoret. Gitu. Terus sehari-hari kalau kita jalan itu di tikungan di mana-mana banyak peminta. Hati kita tuh kadang tergerak, kasih apa enggak, kasih apa enggak. Walaupun sebetulnya nilai yang kita kasih itu tidak ada artinya, ya mungkin 2.000, 5.000 rupiah. Tapi sebetulnya kadang-kadang bukan nilainya, ada rasa sesuatu dalam diri kita itu. Tolong penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Keumuman hadis tadi, kita diperintah bekerja. Dengan bekerja itu kita mendapatkan rezeki, sehingga menghindarkan kita dari kehinaan dan mengangkat derajat kita karena kita memiliki harta, kita menjadi dermawan. Konteksnya seperti itu. Seolah-olah ta'arud, bertentangan dengan salah satu surat pendek Al-Ma'un, At-Takasur. Kemudian satu lagi At-Takasur, Al-Ma'un. Satu lagi surah Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. 3 surat ini mengkritik perilaku orang-orang Arab jahiliyah yang sama sekali tidak mau memperhatikan orang-orang miskin. Perintah memperhatikan orang miskin itu ada. Kita bedakan dengan larangan meminta-minta. Jadi sifat orang miskin ini ada 2. Satu, sa'il. Sa'il itu nampak dia meminta-minta karena memang dia orang miskin. Ini tadi konteksnya orang yang normal yang berusaha supaya dia mengembangkan harta. Dia memang ditakdirkan miskin. Ada yang mahrum. Mahrum itu dia butuh, tapi dia tidak mau nampak harga dirinya rendah. Yang dua-dua ini
harus kita bantu. Ya, wasaili wal mahrum. Harta itu wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-saili wal mahrum. Harta kita ini sudah ada tempat-tempat memberikannya. Sail, miskin yang meminta-minta, wal mahrum, miskin tapi tidak meminta-minta. Nah, kasus Bapak adalah orang miskin yang meminta-minta. Ketika hati kita tergerak untuk memberikan sesuatu yang tidak bernilai itu, dari sisi kitanya itu adalah perbuatan mulia yang dianjurkan oleh agama. Cuma karena ada perlakuan manusia yang menyimpang, persoalan mengeksploitasi orang-orang miskin ini menjadi satu persoalan di kalangan pemerintah, terutama di Departemen Sosial. Karena ada yang mengorganisir, tujuannya komersial. Ternyata rumahnya di kampung, ya beken gitu ya. Itu yang kita selalu diminta memberikan infak dan sedekah kita kepada lembaga-lembaga yang formal, lembaga yang sudah teruji seperti Al-Amin. Ini ada UVZ-nya ke situ. Tapi kalau kita memberikan itu memang betul-betul dari hati nurani kita yang paling dalam, melihat dirinya yang keadaannya seperti itu merupakan satu ya kemuliaan yang diperintahkan oleh agama. Malah dalam surat Al-Maun kita tidak boleh menghardik atau mengusirnya. Ya. Dalam ayat lain dikatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan maaf itu lebih baik daripada pemberian yang diiringi dengan sikap yang menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya. 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 Iya. Di saat itu memang keputusan kita simpel saja. Kita melihat sesuai dengan realita. Saya kira memang itu, Pak. Ya, karena kalau kita sangkut pautkan dengan manajemen, dengan komersil, nggak jadi kita ngasih. Ya. Nah, karena selalu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan itu seperti itu. Maka abaikan dulu secara manajemen, kita fokuskan apa yang mau kita lakukan pada saat yang kita lihat real bahwa dia meminta-minta. Insyaallah. Tayyib, ada yang lain, Pak Zul? Khalas. Sepertinya tidak. Silakan ditutup. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki kualitas amaliyah kita, serta kita menghormati orang tua yang ada di lingkungan kita. Kalau perlu memang kepada dialah kita serahkan kepemimpinan untuk ya menjaga kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kita. Jangan pula kita mengabaikan serta memandang rendah kepada anak-anak, karena Rasulullah mencontohkan pada anak-anak tersebut adalah merupakan cara kita untuk melatih perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Karena kalau kepada atasan kita berbuat baik, itu ada yang kita harapkan, namanya seleri. Tapi kalau kepada anak-anak apa yang akan diberikan anak-anak? Jadi untuk melatih kita, jangan hanya memperhatikan orang yang akan memberikan sesuatu kepada kita. Kepada orang yang tidak memberi efek kepada kita pun kita perhatikan. Begitu sempurnanya ajaran agama kita. Ya. Saya masih ingat begini, ada orang yang mau membangun masjid,
tapi pakai syarat. Masjid itu harus di pinggir jalan, kemudian nama masjid itu salah satu nama keluarganya. Ya kan, itu syarat. Dia tidak tahu syarat itu justru menghapus amal. Ya, kenapa harus begitu? Sementara pemberian dalam bentuk infak sedekah itu kepada orang miskin, nggak ngefek diberikan kepada orang miskin itu. Apa kita lantas jadi populer? Apa kita lantas mendapat keuntungan kalau kita membantu orang miskin? Enggak. Kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu mengapa ajaran agama kita memperhatikan orang-orang miskin, bahkan anak-anak yang tidak punya status apa-apa. Dengan demikian derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ila liqa ma'as salamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.